Diinfokan saja ke anak murid ya Bu ya, untuk mengisi pretestnya, linknya boleh dibagi ke anak muridnya. Sembari kita akan memulai materi ya Bapak Ibu. MI Tarbiyatus Sholihin sudah ya Bu ya, sudah terkirim. Sudah Ibu, dari Fatahila sudah ada. Fatahila sudah ya. Ya. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu semuanya. Materi akan disampaikan oleh Kak Tania dari Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kecamatan Pancoran. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas. Oh, alhamdulillah terdengar jelas Ibu ya. Ya, jadi hari ini adalah pelatihan keamanan pangan. Memang ini arahan dari Pak Gubernur untuk membina kantin sekolah. Nah, kami bagi-bagi sesi, ada yang online, ada yang offline. Hari ini untuk online, beberapa sekolah online hari ini ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki kantin, tapi tetap kita lakukan pembinaan seperti itu ya. Untuk yang memiliki kantin, mengikuti juga karena belum mengikuti yang offline kemarin. Oke, jadi hari ini saya akan membahas materinya mengenai keamanan pangan. Saya share screen dulu ya, dan adik-adik. Jadi oke, bisa dilanjut ya Ibu ya dan adik-adik ya. Jadi keamanan siap saji jajanan anak sekolah. Oke. Nah, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak guru, penjaga kantin, dan kemudian adik-adik sekolah. Jadi nama kakak adalah Kak Tania Rosola Putri atau dipanggil Kak Tania aja. Saya adalah petugas kesehatan lingkungan dari Puskesmas Kecamatan Pancoran. Nah, next. Yang pertama saya bahas adalah tentang keamanan pangan. Jadi apa itu makanan jajanan? Makanan jajanan adalah makanan dan atau minuman yang tidak diolah dalam rumah tangga, melainkan diperoleh melalui cara membeli sebagai makanan jadi dari berbagai sumber, seperti pedagang keliling, rumah tangga, toko, kedai makanan, dan kantin sekolah. Nah, kantin sekolah ini yang sedang lagi boomingnya nih Bu. Jadi ada pembinaan untuk kantin sekolah karena anak-anak kebanyakan kan makanan dari kantin sekolah, makanya untuk menjaga kesehatannya anak-anak dan pertumbuhannya maka harus ada pembinaan kantin sekolah. Apa syarat makanan sehat? Syaratnya ada 3, yaitu sehat, bersih, dan aman. Sehat itu artinya memenuhi kebutuhan gizi, jadi tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga
bergizi untuk anak-anak sekolah. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu bebas dari kotoran dan atau kontaminasi yang bisa masuk ke makanan yang kita makan. Yang ketiga aman. Aman itu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Jadi makanan yang kita makan itu tidak menyebabkan kita sakit. Nah, amankan pangan dari cemaran bahaya. Jadi ada berbagai bahaya nih di makanan-makanan. Kita nyari yang bebas bahaya. Nah, namanya itu adalah keamanan pangan yang tadi disebutin di awal. Keamanan pangan adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran atau kontaminasi biologis, kimia, dan benda fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Jadi gitu. Jadi bahaya itu ada 3. Ada bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik yang berisiko terhadap makanan. Yang kita kira bebas bahaya. Apa itu bahaya-bahaya itu? Nah, bahaya itu kita lihat di gambar. Nih di atas ada gambar apa aja tuh? Ada gambar tikus, kemudian lalat, kemudian kecoa, kemudian bakteri virus. Nah, itu termasuk bahaya-bahaya biologis. Nah, kalau kita lihat di gambar nih, contohnya yang di bawah, yang di pojok kiri bawah, ada makanan-makanan yang ditaruh terbuka. Nah, itu bahayanya bahaya apa aja? Yaitu bahaya takutnya nanti ada yang lalat hinggap atau kecoa atau tikus yang makan kayak gitu. Ini termasuk bahaya biologis. Yang gambar yang di tengah itu adalah contoh tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah ini bisa menjadi sarang dari lalat, belatung, kemudian bisa juga diacak-acak oleh tikus, kemudian kecoa seperti itu. Nanti berbahaya untuk makanan kita. Dan yang ketiga bahaya biologisnya adalah kalau misalnya contohnya nih yang di kanan bawah ada tumpukan-tumpukan piring kotor. Nah, itu nanti bisa jadi tempat perindukannya dari kecoa dan binatang yang lain. Jadi, diulangi lagi, bahaya biologis itu ada bakteri, virus, jamur, lalat, tikus, kecoa, bisa dari peralatan-peralatan kotor, tangan dan kuku kotor, penjama makanan, tempat sampah dekat dapur. Jadi, tidak hanya lingkungan makanannya, juga jadi kesehatan perorangan dari penjamah makanannya. Makanya kalau untuk yang masak nggak boleh tuh tangannya kotor, kukunya panjang. Jadi harus rutin cuci tangan untuk membunuh bahaya-bahaya biologis, bakteri dan virus. Yang kedua ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu adalah benda-benda asing yang masuk ke makanan. Kayak misalnya kita makan kok ada statusnya atau ada rambutnya, kayak gitu. Ada yang bisa berbahaya, status berbahaya ke tenggorokan, ada yang mengganggu kayak rambut, kemudian pasir. Nah, itu juga termasuk ke bahaya fisik. Itu atau benda-benda asing, potongan kayu, pecahan kaca, potongan logam, kerikil, kertas, lidi. Nanti kalau nggak pakai ini, kita nggak dihukum. Kalau nggak pakai baju olahraga, kita nggak izin. Emang iya, itu baca-baca ganggu. Buat apa? Nggak tahu gue tegur apa ya? Buat apa ya? Perwakilan doang. Perwakilan apa lagi ya Allah? Tahu banyak. Perwakilan PH, perwakilan sekolah. Bilang ke. Kenapa perwakilan sekolah? Kelas 4. Males ya? Ini ada ya. Nah, ntar pas kita Kemudian yang ketiga adalah bahaya kimia. Bahaya kimia itu seperti pestisida, cairan pembersih, racun tikus. Nah, biasanya kan di dapur memang ada pest control atau yang membunuh hewan-hewan baik biologis tadi, misalnya menggunakan baygon semprot. Nah, itu harus ditaruh di tempat-tempat yang aman agar tidak masuk ke makanan, karena itu termasuk ke bahaya kimia. Kemudian yang sedang banyak nih, atau yang paling berbahaya adalah bahan tambahan pangan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna sintetis atau tekstil. Jadi, bahaya-bahaya kimia, misalnya penggunaan formalin dan boraks itu kan seharusnya untuk mengawetkan mayat, tetapi digunakan untuk makanan. Nah, itu akan berbahaya
atau penggunaan pewarna untuk kain tekstil disebut rodamin B untuk warna merah dan methyl yellow untuk warna kuning pada makanan. Nah, kan harusnya untuk kain tapi dipakai di makanan. Nah, itu berbahaya itu dan itu tidak boleh. Atau biasanya di pasar itu disebutnya sebagai bleng dan sebagainya. Nah, kemudian oke, makanya kita bahas mengenai bahan tambahan pangan. Nah, apa itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke makanan agar rasanya jadi lebih manis, lebih awet, lebih asam, agar warnanya lebih menarik dan sebagainya. Boleh nggak sih dipakai di makanan? Boleh. Tapi contohnya seperti apa yang boleh? Yang boleh itu misalnya kunyit untuk memberi warna kuning pada makanan, kemudian daun suji dan pandan untuk memberi warna hijau pada makanan, buah naga untuk memberi warna merah pada makanan, wortel untuk memberi warna oranye pada makanan, kemudian biar tambah asin pakaiin garam, biar tambah manis pakaiin gula, atau biar awet buah dibikin manisan. Nah, itu termasuk bahan tambahan makanan. Kemudian ikan laut yang diasinkan itu termasuk bahan tambahan makanan. Lalu, apa sih yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu adalah bahan kimia yang disalahgunakan dipakai di makanan. Kayak tadi udah disebutin. Pengawet berbahaya seperti formalin dan boraks. Nah, apa ciri-ciri makanan yang dipakaikan formalin dan boraks? Yaitu makanannya terasa lebih kenyal, lebih pucat, dan memiliki aroma obat. Kemudian pewarna berbahaya, rodamin B, pewarna tekstil yang memberi warna merah, dan methyl yellow, pewarna tekstil yang memberi warna kuning. Nah, sebenarnya pewarna untuk makanan itu ada, nggak sebutin merek, tapi ada, dan itu aman, dan tidak boleh banyak-banyak. Nah, yang rodamin B dan methyl yellow ini adalah yang berbahaya, tidak boleh digunakan pada makanan. Nah, contohnya nih gambarnya. Gambar tambahan pangan yang berbahaya ada di kiri atas. Ada kiri atas, ada kerupuk, itu warnanya pink. Kemudian ada minuman jelly nih yang di tengah. Kemudian ada kerupuk lagi yang di kanan. Nah, itu warna-warna yang menggunakan pewarna kimia itu akan lebih mencolok daripada pewarna alami. Kemudian, atau contoh lagi yang berformalin, biasanya yang kiri bawah nih, ada perbandingan dari mie ayam dan mie kuning yang di asinan, atau yang di mie Aceh kayak gitu. Jadi untuk mie tanpa formalin itu adalah kebanyakan dibuat sendiri. Ciri-cirinya itu dia tidak kenyal, kalau yang berformalin itu lebih kenyal, kemudian warnanya juga lebih kuning, kayak gitu. Contoh lain bisa diaplikasikan pada tahu, bakso, ikan asin. Jadi kalau misalnya kita contoh nih ada di pantai, ikan asin yang nggak dilalerin itu malah dicurigai mengandung pengawet berbahaya, kayak gitu. Nah, kalau tahu atau bakso kan kalau misalnya dia menggunakan formalin atau borak tuh biasanya dia lebih kenyal. Biasanya kan kalau tahu yang bagus adalah tahu yang gembur atau mudah hancur. Gitu. Nah, ini contoh jajanan sehat. Ya, seperti produk-produk roti, produk-produk susu, atau produk-produk rumahan yang tidak menggunakan pengawet. Karena yang nggak menggunakan pengawet pasti beberapa jam aja sudah basi dan harus dihangatkan lagi. Nah, atau produk-produk yang sudah jelas expired date-nya, kemudian komposisinya apa saja. Gitu. Lalu, apa yang harus kita lakukan tadi? Yang harus kita lakukan adalah memilih makanan dalam keadaan yang segar, baik mutunya dan tidak busuk. Kemudian, menutup makanan yang disajikan. Jadi kalau kita nyajiin makanan, kenapa di kantin tuh banyak yang pakai etalase? Nah, atau lemari kaca. Nah, itu untuk melindungi dari hewan-hewan dan kotoran-kotoran. Jadi itu termasuk menutup makanan yang disajikan. Kemudian kita harus lihat nih saat ibu atau bapak kantin kita memasak di kantin menggunakan alat pelindung diri atau enggak. Alat pelindung dirinya itu contohnya seperti apa?
seperti masker biar tidak menularkan batuk atau pilek ke makanan. Kemudian celemek. Celemek itu biar nggak ada kontaminasi dari baju yang masak ke makanan atau sebaliknya. Kemudian sarung tangan. Nah, sarung tangan ini biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang tidak dimasak kembali, misalnya masak pastry atau masak roti atau motong buah, itu menggunakan sarung tangan. Tidak boleh masak sambil merokok. Jadi kalau misalnya ada pedagang-pedagang yang jualan sambil merokok tuh nggak boleh ya adik-adiknya. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menggunakan bahan tambahan pangan yang aman. Dan bukan yang berbahaya atau kimia-kimia berbahaya. Kemudian membersihkan peralatan makanan, jangan seperti tadi ada piring-piring yang menumpuk, karena itu berbahaya, takut banyak kecoanya dan tikusnya. Kemudian mengajak teman-teman untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi, karena berdasarkan yang kami lihat nih masih banyak sekolah yang di kantin sekolah yang jual hanya nasi atau gorengan saja. Nah, kita harus memperhatikan juga gizi-gizinya, yaitu banyakin makan sayur, banyakin makan buah, banyak minum susu seperti itu. Nah, selanjutnya kita nonton video lagi untuk uji coba. Jadi nanti di rumah bisa aja kita menguji coba percobaan-percobaan sederhana untuk mengetahui adanya kandungan kimia berbahaya, formalin atau boraks pada makanan. Ini ya, kita nonton video dulu ya. Anda gemar mengkonsumsi mie olahan pasar? Atau Anda lebih suka tahu yang berwarna putih? Bagaimana dengan bakso yang terasa lebih kenyal? Mulai sekarang Anda harus lebih berhati-hati. Tanpa kita sadari, makanan tersebut bisa saja mengandung boraks dan formalin. Jika tertelan bisa memicu kematian. Bagaimana ya caranya mengetahui makanan yang mengandung boraks dan formalin? Seperti apa ciri-ciri makanan berformalin dan boraks? Ibu, Ibu mau belanja apa nih, Bu? Masak apa ya? Ini masak apa? Ini pete. Masak apa ya petenya ya? Pete ini bagus loh, Bu, buat kesehatan. Tahu nggak, Bu, manfaatnya, Bu? Suka masak pete nggak? Saya suka. Ini sebenarnya bagus, cuma jangan banyak-banyak. Iya, bau ya. Baunya ya, Bu, ya. Aduh. Ini berapa sih harganya, Bu? Yang ini, Bu? Teresa. Oh, gitu. Tanya mau suka. Kok tadi mampir di tukang sayur gini? Iya, namanya juga ibu-ibu dong. Iya, namanya ibu ya. Kalau lihat barang dagangan pasti berhenti deh. Masak tapi takut nih. Lagi ngomongin manfaat pete sama ibu-ibu ya. Iya. Kamu ada suka pete, Bu? Tahu, tapi enak ya. Iya. Tapi ini ada ikan nih, Bu. Iya. Ini lengkap banget. Cuman takut dah sekarang nih dengar-dengar banyak ada yang pakai formalin lah, apalah. Bakso juga ya. Orang jadi bingung. Bingung kita dok nih. Sama juga. Emang sih biasanya sih dipakai untuk bahan pengawet tuh formalin. Makanya Jadi kita kalau mau belanja, mau beli makanan, apalagi untuk anak, untuk istri, untuk suami, nah itu mesti ada yang sehat ya. Iya. Iya, kita harus tahu nih, Bu, bedanya mana yang mengandung formalin, mana yang enggak. Gitu. Caranya gimana? Nah, pengen tahu kan? Bu mau tahu ya? Nah, ada caranya nih Bu ya. Oke, mau tahu? Nah, tapi lanjutkan dulu belanja deh. Nanti kita kasih tahu. Caranya gampang, Bu. Cara paling gampang. Nanti sekalian belanja nih ya. Skema ini ya. Ya, sekarang nih Bu, kita mau lakuin praktek. Kalau tadi kan Ibu penasaran nih. Sebenarnya gimana sih milihnya yang bener ya nggak sih? Iya dong. Jangan-jangan yang dimakan Ibu sama ini nggak bisa jadi. Serem nggak Bu? takut. Emang kalau mengandung formalin atau boraks gitu, ada juga yang mengandung boraks kan? Iya. Takutnya apa? Apa ya keracunan ya dok? Takut keracunan. Takut Takut apa Bu? Jaga pajakannya tadi Takut Bu. penyakit. Takut apa Bu? Kanker.
kanker kali ya. Kanker. Ya, Oh ibu, cuek aja bu ya. Jangan bu, jangan. Selama ini gaduh ya Bu ya? Oh, enggak ya? Jangan ya. Wah, jadi sebenarnya kalau misalnya makanan-makanan yang mengandung formalin itu tujuan utamanya si penjualnya nih, penjual nakal loh ya. Itu supaya awet nih makanannya. Ya, karena formalin itu aslinya dipakai untuk mengawetkan jenazah. Tuh, Nah, pernah dengar ya? Pernah dengar kan? dipakai untuk mengawetkan jenazah. Jadi jenazah aja bisa awet dan segede gitu, apalagi makan makan seperti Iya, aduh, ngeri ya dok ya. Iya, makanya supaya makanannya dijualnya lebih lama, dimakailah formalin. Jadi kalau misalnya ke pasar nih, terus lihat, milih-milih dulu nih yang pertama. Mau tahu nggak Bu, sebenarnya yang bisa mengandung formalin tuh apa aja? Apa aja ya ada dia. Kalau di sini Ibu sering makan nggak? Bakso, tahu juga, ikan, Nah, ini semua makanan sehari-hari semuanya ya. iya. Semua dimakan? Makan Iya, tiap hari ya. tiap hari Kasih ke tahu suami, apalagi. kasih ke anak Bu. Iya, Ya. dong. Semua. Itu dia. Makanya nih kalau misalnya kita pikir makanan yang dibeli nih di pasar ini mengandung formalin atau tidak, ada cara tesnya yang mudah. Misalnya nih, Gimana tuh dok? pertama lihat penampilannya dulu. Kayak nih ada bakso. Bakso nih penampilannya kalau mengandung formalin biasanya dia memang baksonya lebih kenyal. Apalagi mengandung boraks lebih kenyal lagi tuh. Atau ditanya bikinnya kapan. Kalau misalnya dia bilang oh udah 5 hari gitu kan. Tapi kok masih bagus aja. Nah, Berarti itu jangan-jangan dia curiga itu dok curiga ya. jangan mengandung formalin. Terus belum lagi kalau misalnya kita beli tahu. Tahunya biasanya kalau begini kita anggap bagus kan Ibu? Bagus dari luarnya sih bagus dok. Bagus ya nih. Keras gitu ya. Kenyal ya. Kenyal dan keras. Nah ini sebenarnya bisa aja mengandung formalin karena sulit tuh. Ya. Tetap aja pakai tenaga tuh Iya tadi ya, untuk keras Nah, ya. jauhnya ya. Agak keras ya keras teksturnya ya. biasanya. Dan awetnya juga lebih lama Bu. Biasanya 3 hari di suhu ruangan kayak gini dia nggak basi-basi. Ya. Nah itu sebenarnya harus curiga. Ya, dan sebenarnya formalin juga tidak ada baunya ya. Jadi kalau misalnya tahu seperti ini dari Kita kita tidak datang bisa kita, baunya. kita cium tidak ada baunya. Ya baunya bau tahu biasa. Ya. Karena biasanya hanya sedikit ya Ya, campurannya sedikit. ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita mie nih, mie basah gini kan harusnya lengket ya. Ya. Kalau udah lama gitu ya. Tapi ini tetap aja nggak lengket. Ini sedangkan sudah berhari-hari tapi dia tetap terpisah-pisah. Nih nggak lengket dia. Bentuknya warna- bagus ya, masih Bentuknya bagus bener. ya. Masih mengkilap. Kita nggak tahu, padahal kita biasanya milih yang bagus nih Milih ya yang dari bagus. luarnya. Padahal ternyata dia sudah disimpan lebih dari 2 hari dengan formalin. Aduh, Dan ngeri ya. kalau untuk beli ikan nih Bu ya, ini suka kan makan ikan ya? Iya, Nah suka ini kalau banget ikan tuh, bisa ikan yang dicampur atau diawetkan dengan formalin dia terlihat lebih kenyal. Ya, dan kemudian juga ini insangnya tidak terlihat segar nih ya. Kalau Coba kita dibuka. lihat ya. Kalau dibeli ikan dicek dulu nggak Bu Oh insangnya? iya, udah Ya. hitam ya. Oh, ini insangnya diambil. Merah tua Ya, tuh, merah tua insangnya dia nggak kan ada. bisa Dan ya. biasanya merah tua. Oh, Kalau gitu. merahnya masih segar, masih bagus. Ya, dan kalau dipotong dagingnya juga terlihat lebih putih ya. Warnanya lebih putih. Kemudian nah kalau itu khas nih. Kalau yang ikan dengan formalin biasanya lalat tidak Nggak mau mendekat. Nah, berarti nggak dilalerin. Nggak dilalerin. Oke. Ini ada yang pedagangnya satu, ini bersih. Wah berarti Ya. bersih nih nggak ada lalernya. Jangan-jangan diformalin Ah semuanya. iya, ngeri ya dok ya. Tahu-tahu nggak ada formalin. Makanya untuk ngetesnya nih supaya gampang atau kita kan biasa makan di luar nih. Ini sebenarnya mengandung formalin atau enggak sih? Ada cara gampangnya. Gimana tuh dok? Ibu-ibu punya kunyit di rumah? Ada. Tunjukkan Bu ya. Kali ini kunyitnya kita manfaatkan untuk ngetes apakah makanan itu atau bahan makanan ini mengandung formalin atau tidak. Ya. Caranya Caranya gampang. gimana tuh? Gampang. Ya. Ibu siapkan saja tusuk gigi seperti ini. Masukkan tusuk giginya ke dalam parutan kunyit seperti ini. Kemudian Direndam rendam. ya? Betul. Direndam paling tidak sekitar 30 menit Ya, sengaja makan dulu Bu. sampai meresap. Setelah itu Jadinya dia seperti ini. dikeringkan. Ya, dikeringkan nih. Ya. Setelah dikeringkan jadinya begitu. Jadi tadi senyawa kunyitnya sudah meredam di sini. Ya. Sudah meresap ya? Ya, meresap di sini. Ya, jadi ini ada zat kimianya yang terkandung dari kunyit tadi meresap di sini. Nah, kemudian ini kita cobakan ke makanan yang mau kita tes tadi. Misalnya bakso nih ya. Kita bakso dulu. Oke. Bakso ya. Ya. Kita coba. Oke. Cukup ditusukkan saja dan tinggalkan selama 5 detik. 5 detik, nggak usah lama-lama. Cepet nih, ya kan? Cepet nih, 5 detik aja. Ya, setelah 5 detik, kemudian kita ambil. Iya, jadi merah ya. Ini berarti mengandung formalin. Betul. Iya, betul sekali, Bu. Berarti mengandung formalin. Tesnya gampang kan, Bu? Gampang kan Ibu bisa kan? Ada Bisa, kunyit, bisa, ada bisa. tusuk Iya, gigi, coba rendam setengah jam, kemudian bawa nih kalau Ibu pergi untuk makan, pastikan apakah ada formalin atau tidak pada makanan yang mau Ibu makan. Jangan dibawa-bawa, Bu. Gitu. Tinggal bawa tusuk gigi yang udah terendam ya. Benar, dengan kunyitnya itu tadi. Terus kalau misalnya Ibu udah terlanjur beli nih di rumah, bingung nggak? Terus diapain dong nih? Jangan-jangan yang mengandung formalin.
Atau semuanya udah dicoba dia di pasar, semuanya mengandung formalin. Iya. Gimana Bu? Coba. Mau Kira-kira dibuang diapain? Iya ya, sayang kalau diapain? dibuang ya dokter. Diapain Bu Gimana, kira-kira? Dok? Saya bingung ya. Bingung nih. Yang lain tuh dok. Gampang. Jadi kalau mau masak, ibu cuci bersih dulu. Cuci lagi, bilas sampai bersih. Kemudian direndam sebelum dimasak nih. Rendam dulu di air panas selama 30 menit. Oh, direndam aja ya. Dari Rendam mie aja. ya, yang mie tadi tukang mie yang dari apa? Tadi tuh ya dari tukang jualan. Oh, yang basah ya. Minyak tuh cuci dulu kemudian rendam. Ya. Rendamnya air panas. Oh, Air panas. Terus baru sama 30 detik. Ya 30 menit, sorry. Setelah 30 menit dibuang aja airnya. Terus habis itu baru dimasak lagi ya. seperti biasa. Nanti itu efektivitasnya untuk mengurangi formalinnya bisa sampai 98%. Jadi nggak apa-apa. Lebih aman. Jadi jauh lebih aman. Nggak cemas lagi Nggak ya. cemas lagi. Tapi sebenarnya yang paling aman kita beli makanan yang tidak mengandung Benar-benar nggak formalin. mengandung. Iya, Ya. Itu lebih iya. sehat. Dok, itu kalau kita udah terlanjur makan yang udah mengandung formalin itu gimana? Wah, efeknya nih buat badan Iya, kita udah itu. terlanjur masuk gitu gimana dok? Nah, tadi kan di awal ibu udah ngomong nih, takut lah ini, itu, semacam. Sebenarnya yang paling mudah terjadi adalah iritasi atau gangguan pencernaan. Ya. Jadi iritasi dari mulai saluran pencernaan sampai ke perut kita, mulai dari lambung, usus, semuanya bisa mengalami gangguan pencernaan. Dan sebenarnya sih sebenarnya nggak perlu takut juga Bu kalau makanan itu tidak sengaja kita makan Iya, ya. nggak Jadi kalau sengaja. tidak sengaja makan, tubuh kita punya fungsi, ada hati. Hati itu fungsinya untuk menetralisir racun-racun yang tidak Kita sengaja masuk. kita makan. Ya, tapi hati itu juga punya kapasitas. Jadi dia awalnya mungkin bisa menetralisir, tapi lama-kelamaan bisa juga akan terjadi kerusakan hati. Iya. Tadi makanya makan-makan berformalin, kalau konsumsi dalam jumlah yang Banyak, banyak dan berlebihan. berlebihan, itu hati-hati akan merusak organ kita dan bisa menyebabkan jadi kanker. Bahayanya itu. Terima kasih dokter ya penjelasannya. Sekarang mampir yuk ke rumah saya yuk. Wah, bener nih. Harus segini aja nih, Bu. Asik. Asik, kita mau makan-makan di Kayaknya rumah itu Ibu nih. dari tadi yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, kita sudah tunggu nih, kita udah siang. Mau dong Bu, di mana Bu rumahnya jauh nggak? Deket. Oh dekat, ya udah. Kalau gitu kita kesana ya Bu ya. Asik. Ayo. Simak cara mengukur kandungan gula pada minuman soda sesuai Oke, sudah selesai videonya. Apakah ada yang mau mereview? Mungkin dari ibu gurunya atau dari kantinnya atau dari anak-anak? Boleh satu orang mereview tadi di videonya. Boleh satu orang murid dari sekolah mana ini? Ada yang review gimana penggunaan kunyit. Satu orang ayo, ada yang boleh maju. Boleh, ayo. Boleh, Lina. Tadi mau atau Kalista, Alfa. Ayo satu murid. Boleh dibimbing Bu gurunya. Ayo. Ya Kalista boleh. Dan Kansa. Dibuka dulu kelasnya ya. Ayo, bilang. Kunyit, tes formalin.
Bagaimana penggunaan kunyitnya? Gimana caranya? Caranya gimana tadi? Tusuk gigi dicelupin. Tusuk gigi. Terus ditusukin ke bakso 5 detik. Salah tanda ada Kalista, Kansa suaranya. Yang pas. Apa-apa. kunyit untuk ngetes formalin. Terus gimana? Pakai tusuk dengan cara mencelupkan tusuk gigi ke dalam kunyit. Setelah itu diamkan dalam 30 menit. 30 menit. Lalu tusuk ke bakso 5 detik ya kan? 5 detik. Lalu keluarkan tusuk gigi dari bakso dan warna merah tanda ada formalin. Iya. Iya, betul. Jadi cara sederhananya bisa pakai kunyit. Kunyit, siapkan kunyit dan tusuk gigi. Kunyit dan tusuk giginya ditancapkan dulu ke kunyitnya 5 menit, baru kalau di tusuk giginya sudah ada kunyitnya, baru ke medianya, contohnya bakso atau sosis, tahu, boleh ditancapkan ke media tersebut, misalnya bakso. Tunggu sampai 5-10 detik, diangkat tusuk giginya, kalau warna merah jadi itu apa? Ada formalin atau boraksnya ya. Nah, itu cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Nanti kasih tahu teman-temannya yang lain. Jadi bisa dipraktekkan kalau lagi pergi ke pasar atau beli makanan. Jadi bisa pakai cara sederhana ya. Begitu. Udah paham ya? Siswa-siswi, bu guru, dan penjamah makanan kantinnya. Jadi itu ada cara sederhananya, cara mudahnya ya, bisa dipraktekin di rumah, nanti kasih tahu teman-temannya yang lain. Gitu. Tadi udah ngerjain pretest ya? Sudah? Udah tadi ngerjain soal? Sudah. Sudah. Nina, Kalista, lagi semuanya anak murid sudah ya. Nah, sekarang dibuka sesi pertanyaan. Jadi, siapa yang mau nanya? Tuh Mima mau nanya. Mima mau nanya Muti. Mima, Muti, Alfa, Putri, Awan, dari MI Unwanul Huda. Ya, boleh. Dari Kalista dan Kansa lagi. Menanya apa? Menanya apa? Kalista, Kansa, boleh dibuka mikrofon. Dari MI Unwanul Huda ya.
Ibu siapa ini? Lia. Kalau tes mie ayam, mie dan ayam bagaimana caranya, Bu? Baik, ada yang nanya lagi? 3 pertanyaan. Tadi Kalista dan Kansa menanya Nina, Alta, dari MI Unwanul Huda sudah bertanya tuh, ada lagi nggak? Putri Danuga dari SDIP. Ibu siapa ini? Nurdiana. Anta Fatahila dan nanya MI Fatahila. Baik, ya, menjawab pertanyaan. Ya, untuk mie ayam, bagaimana cara masaknya tadi ya? Mie dan ayam. Mie dan ayam. Mie dan ayam atau mie ayam? Mie dan ayam. Oke, mie dan ayam. Mie dan ayam ini kemungkinan mengandung, kalau dari mie kuning itu kemungkinan mengandung pengawet dan kemungkinan mengandung pewarna. Nah, cara ngeceknya sebenarnya sama. Kita lihat dari kondisi fisiknya dulu. Jadi ciri-cirinya, apakah dia ada ciri-ciri mengandung pewarna apa enggak. Misalnya, apakah minyak kenyal apa enggak sih? Kan biasanya yang bagus itu yang lengket ya. Nah, kalau misalnya mie yang dicurigai itu biasanya minyak lebih kenyal. Bentar ya. Nanti akan dijawab oleh Kak Tania. Bu dari Darul. Dari Darul Hasanuddin ya. Itu BTP tadi ya Bu ya, bahan tambahan pangan ya. BTP bahan tambahan pangan bisa dicatat ya yang lain. Mohon maaf tadi terputus. Jadi dilanjut lagi. Masih sama. Kalau misalnya ayam pun caranya sama, pakai kunyit, direndam ke pakai tusuk gigi, direndam ke kunyit, kemudian dicolok ke ayamnya. Kalau misalnya berubah warna menjadi merah bata, nah itu kemungkinan besar mengandung formalin. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah cara mencegah dan menanggulanginya. Kalau misalnya lebih baik kita kan pilih makanan-makanan ayam yang segar, ya yang masih fresh, kemudian mie yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur ada, cara menanggulanginya itu bisa dengan direndam dengan air panas dan direbus hingga matang, kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua tadi mengenai bahan tambahan pangan nih. Kalau BTP itu adalah bahan tambahan pangan, bukan PTB.
Gimana? Teman-teman, ibu guru, adik-adik, udah paham ya dengan jawabannya? Mana nih, dengar dulu suara dari siswa-siswi. Adik-adik mana suaranya? Coba dibuka mikrofonnya. Hadir, hadir. Ada yang ngangguk ya. Dari Sultan Hasanuddin hadir ya. Hadir. Dah di unmute lagi mikrofonnya. Ibu boleh nanya? Boleh Kalista dan Kansa dari MI Fatahila. Bahan pewarna berwarna mencolok. Saya merebus sosis sapi, airnya berwarna merah. Apa itu tanda kalau pakai pewarna tambahan? Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Bisa dijawab Kak Tania. Ada lagi, satu lagi pertanyaan. Tadi pertanyaannya sosis ketika direbus ada warnanya ya? Mengeluarkan warna. Ya, oke. Tadi pertanyaannya, sosis kalau masak sosis nih, akhirnya direbus pakai warna merah, itu mengandung pewarna atau tidak, gitu ya? Ya, jadi kalau sosis itu kan dia makanan olahan ya. Nah, kemudian dia juga kemasan. Nah, itu memang menggunakan pewarna dan pengawet makanan gitu. Tapi untuk mengetahui berbahaya atau enggaknya itu harus diuji lab lagi. Tuh, jadi kalau misalnya makanan kemasan itu memang sudah pasti memiliki bahan tambahan pangan, pewarna dan pengawet. Jadi makanya kenapa di situ ada yang direbus warnanya merah gitu. Nah, tapi jadi lebih baik ke makanan-makanan yang warnanya tidak terlalu mencolok gitu. Nah, kalau misalnya memang mau tahu apa enggaknya itu warna berbahaya atau tidak, harus diuji ke laboratorium misalnya kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau pewarna berbahaya itu warna-warnanya tuh warna-warna yang lebih mencolok daripada pewarna-pewarna alami. Seperti itu. Terima kasih. Sudah mengerti Kalista dan Salsa? Nanti ya kalau cara sederhananya bisa pakai yang itu ya, yang tadi ya, pakai kunyit. Nah, tapi untuk lanjutnya bisa dibawa ke laboratorium gitu. Jika itu pasti ada pewarna makanannya ya, bahan tambahan pangannya, pewarna makanannya. Jadi, tapi baik apa enggaknya bisa dicek lebih lanjut ke tapi kalau cara sederhananya, cara mudahnya pakai yang tadi juga bisa itu apakah ada borax atau formalin gitu ya. Sudah 3 pertanyaan ya tadi ya.
semuanya. Setelah paparan materi tadi, kita ada post-test, jadi harus diikuti oleh semua murid SD yang diundang ya Ibu Bapak Guru. Boleh, yang kalau nggak ada di sini boleh nanti linknya dikasih ke anak muridnya ya, Bapak Ibu Guru. Post-testnya. Link post-testnya akan saya share di chat. Nah, sudah terlihat ya di chatnya. Boleh untuk guru juga, sama yang kantin juga boleh, Bu. Ikut. Ya, boleh ikut juga. Kalau temannya ada yang belum masuk, nanti bisa di-share ya Ibu Bapak Guru ya, link post-testnya ke teman-temannya, ke anak murid. Link post-testnya nanti kasih ke guru SD kelurahan masing-masing ya. Oh baik Bu, YouTube video ya. Sudah dikirim ke angkatannya ya Ibu Guru ya. Nanti bisa dibuka lagi videonya. Oke, proses bisa dikerjakan selama 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Sa- Saya sudah, Bu. Saya juga. Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Mantap. Alta, Frania sudah isi. Ya, Bu. Saya juga udah, Bu. Kalista, Kansa, Davin. Sudah. Nina, Mufti. Iya. Putri, Nuga, Kasika, pada isi ya. Oke, jadi pelatihan pangan hari ini, BTP tadi singkatan apa? BTP singkatan apa? Saya sudah, Bu. Ya, terima kasih yang udah ngisi. Nanti kasih temennya ya, link postresnya ya. Biar satu sekolah ada 4 atau 5 orang ya. Apa tadi BTP singkatannya? Bahan pangan. Bahan tambahan pangan. Yang berbahaya apa? Ada apa aja tadi? Rodamin B untuk formalin, borak. Terus rodamin B berbahaya karena pewarna tekstil atau sintetis. Warnanya warna untuk memberi warna pink, itu yang bahaya ya. Methanol yellow juga bahaya untuk warna kuning. Kalau yang alaminya apa? Pakai kunyit untuk warna kuning. Kunyit warna kuning. Daun suji atau pandan warna oranye. Daun suji warna hijau. warna hijau. Tadi warna merah bisa pakai buah naga gitu ya. Ya. Nanti aku tahu teman-temannya bisa dipraktekin di rumah atau di sekolah juga bisa dipraktekin sama ibu gurunya yang lain, teman-temannya yang lain ya. Iya. Ya. Kita tunggu lagi ada yang isi lagi nggak postesnya karena baru 17 orang yang isi. Kita tungguin sebentar ya. Bagaimana nih? Kan batasnya begini. Kalau seandainya tanggal ini nggak habis, ya udah gitu. Semuanya bisa mengisi postesnya ya, termasuk guru dan penjamah makanan atau komite sekolah yang ikutan Zoom hari ini. Bentar Bu, kita cek dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.